Lagu itu dimulai dari Do Re Mi, sedangkan cinta dimulai dari You and Me. Halo, kembali lagi bareng gue di sini. Lama banget gak bikin video, soalnya banyak banget acara-acara yang harus diikuti. Nah, sekarang gue kembali lagi dan akan merangkum light novel yang berjudul Saijiro Osewa, volume 1, bab 1. Nah, LN ini ditulis oleh Yusaku Sakaishi dan diilustrasikan oleh Miwabe Sakura. Nah, biar gak buang waktu lama-lama gitu ya, langsung aja ke rangkumannya. Skuy! Jadi ceritanya ada sebuah akademi yang bernama Akademi Kekaisaran, yaitu sebuah sekolah yang merupakan salah satu dari 3 sekolah paling bergengsi yang ada di Jepang. Dan di sekolah ini berhasil mendidik siswa dan siswinya menjadi Perdana Menteri, direktur perusahaan terkenal, dan kebanyakan masuk dalam bidang politisi ataupun pengusaha. Sekilas kalau dilihat dari luar, penampakan sekolah ini terlihat seperti mansion gitu. Tapi di dalamnya terdapat siswa-siswi terdidik, kelas-kelas terbaik, guru-guru terbaik, dan tentunya kurikulum yang maju. Tapi di akademi ini terdapat yang namanya kasta sekolah. Nah, saat ini ada seorang gadis yang memerintah di puncak Akademi Kekaisaran dengan total aset sekitar 300 triliun yen. Buset, itu kalau dirupiahin jadi banyak banget, coy. Nah, gadis itu berasal dari grup Kolong Merat yang merupakan grup yang dikenal oleh semua orang yang tinggal di negara Jepang yang bernama grup Konohana. Nah, gadis tersebut itu adalah putri dari grup tersebut yang bernama Hinako Konohana, dan tentunya dia itu kaya raya. Wah. Hinako Konohana merupakan gadis yang cantik, bertalenta, dan kompeten dalam sastra maupun bela diri. Sampai-sampai dia dijuluki Ojo-sama yang sempurna. Lalu kita dilihatkan di dalam sebuah kelas, di sana itu ada cowok yang bernama Nishinari. Dia itu menyapa Hinako terus ngajak dia pergi untuk minum teh di sebuah taman. Lalu teman di sebelah Nishinari memanggilnya, "Hei bro, aduh, lagi-lagi kau menatapi Ojo-sama ya? Aduh, menyerah saja, dia itu di luar jangkauanmu." Mendengar itu, Nishinari berkata dalam hatinya, "Di luar jagoanku, bagiku dia itu satu-satunya orang biasa di akademi ini." Nah, karena sekarang istirahat jeda pergantian pelajaran, teman-temannya itu pergi meninggalkan kelas dan pergi ke kelas selanjutnya. Ada juga yang pergi ke toilet dulu baru ke kelas selanjutnya gitu. Dan di kelas tersisa Nishinari dan Konohana. Lalu Nishinari menghampiri Konohana dan mengajaknya pergi, kalau enggak mereka itu akan terlambat. "Konohana-san, sudah waktunya pergi." Mendengar itu, Konohana bilang, "Cara bicaramu itu." Lalu Nishinari memanggilnya dengan nama depannya, "Hinako, ayo pergi." Mendengar itu, Hinako tersenyum. Lalu minta gendong. Ya, di sini Nishinari menolak soalnya takut ketahuan seseorang. Tapi Hinako bilang, "Ya nggak apa-apa, nggak masalah." Tapi Nishinari tetap nolak soalnya kalau sampai ketahuan bisa-bisa dia dibunuh oleh keluarga Konohana. Lalu Nishinari ngajak Hinako pergi ke kelas selanjutnya. Tapi Hinako nggak mau, dia itu pengen pulang, tidur, terus makan keripik kentang. Buset. Lalu tanpa sadar pintu kelas mereka itu terbuka dan rupanya yang membukanya adalah wali kelas mereka. Guru wali kelas itu berkata kepada mereka, "Loh, kalian berdua kok masih di sini? Seharusnya kalian itu harus pergi ke kelas selanjutnya." Lalu Hinako berdiri dan menjawab, "Maaf, jadi begini, ada pelajaran yang harus aku diskusikan bersama Nishinari." Mendengar itu, guru wali kelas itu berkata gitu ya, bilang gitu kepada si Hinako gitu, "Oh begitu ya, aku terkesan kamu masih belajar giat di jeda pelajaran." Lalu Hinako mengajak Nishinari pergi ke kelas selanjutnya. Lalu Nishinari berkata di dalam hatinya, "Aku tuh bukan orang pintar, aku juga bukan berasal dari keluarga yang kaya, justru sebaliknya. Terus kenapa kok aku bisa ada di akademi ini?" Nah, jadi semua itu bermula dari 1 bulan yang lalu. Semuanya berawal saat aku menjadi pengurus Hinako Konohana. Lalu kita diajak flashback ke 1 bulan yang lalu. Oke, ini jadi gini ceritanya. Semoga sukses. Aku tidak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut orang tuaku. Ayah dan ibuku mengatakan itu sebelum mereka pergi meninggalkan apartemen kumuh dengan harga sewa 20.000 yen. Awalnya kupikir mereka itu pergi ke sebuah bar dan akan kembali besok. Namun tak peduli berapa hari yang berlalu, orang tuaku tak kunjung pulang. Dan ternyata aku ditelantarkan oleh mereka. Lagi pula sejak awal keuangan keluarga kami sedang bermasalah. Terutama karena ayahku suka mabuk-mabukan, ibuku suka berjudi. Reputasi keluarga kami telah menyebar ke orang-orang sekitar. Dan para tetangga melihat momen ketika orang tuaku pergi melarikan diri pada malam hari itu. Saat aku diberitahu oleh tetanggaku kalau orang tuaku pergi melarikan diri dengan panik, aku pun akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Aduh. Gimana nih? Mana besok ada upacara di SMA, upacara pembukaan. Aduh. Hah. Memang sejak awal sebuah mukjizat aku bisa masuk SMA. Sambil mengurusi orang tuaku yang merepotkan, tiap hari aku harus bekerja sambilan untuk mendapatkan biaya sekolah. Syukur aku bisa sampai ke kelas 2 SMA. Tapi sekarang aku nggak tahu lagi, gue harus melakukan apa ini? Bagaimana cara bayar biaya apartemen, biaya sekolah, dan bagaimana dengan biaya makanku? Aduh, di sebagian besar hidupku ini memang aku telah hidup dengan uang yang kuhasilkan sendiri. Tapi meski begitu, orang tuaku juga membayar sebagian biaya sewa. Dan gak mungkin lah tiba-tiba aku harus menanggung semuanya sendiri. Aduh. Sekarang sudah pukul 4 sore dan aku belum makan apapun. Sudah kucari ke seluruh penjuru rumah namun tak menemukan uang sedikit pun. Yang kupunya hanyalah 200 yen, itu pun kutemukan di celana. Aduh, apa aku harus konsultasi ke polisi ya? Atau ke teman-temanku dulu? Enggak. Malahan aku malah akan mengganggu mereka nanti. Saat aku keluar rumah dengan depresi, aku melihat dua gadis dari sekolah elit. Tentunya sekolah itu untuk orang kaya. Melihat mereka, aku pun berkata, dunia kita itu... Fuck! Melihat mereka, aku pun berkata, dunia yang kami tinggali benar-benar berbeda. Saking bedanya, aku bahkan tidak bisa tertawa. Saat aku mau ke Alfamart, aku gak sengaja menemukan kartu pelajar yang tergeletak di dekat kakiku. Lalu ku ambillah, dan aku pikir ini milik salah satu dari dua gadis tadi. Hinako Konohana ya? Enggak, ini bukan waktunya untuk memeriksa namanya. Ya, karena mereka itu belum jauh, aku pun berlari untuk menyusulnya. Saat aku sampai, kini hanya tersisa satu orang, dan gadis yang satunya sudah pergi. Saat aku memanggilnya, gadis itu pun berbalik. Waktu kulihat, waduh cantiknya itu Masya Allah. Tiba-tiba muncul mobil hitam yang berhenti tepat di samping gadis itu. Dan kedua pria muncul lalu dengan cepat menyeret gadis itu masuk ke dalam mobil itu. Ya karena aku yakin itu adalah seorang atau para penculik gitu. Aku pun berteriak, "Woi itu gue!" "Apa, kamu kenalan gadis ini kah?" kata si penculik. Gak boleh ada saksi mata yang lolos. Kamu juga ikut kami. Dan ya, kau tahu, Nishinari dan Hinako sama-sama diculik. Di dalam mobil Nishinari berkata dengan pasrah, "Aduh, orang tuaku pasti gak punya uang untuk menebusku. Orang tuaku pasti gak punya uang nih mah untuk menebus aku. Aduh, pasrah aja dah pasrah." "Udah, diam aja. Lo itu cuma kebetulan kami culik," kata si penculik. Ya, kedua penculik tersebut itu berbincang kalau mereka akan dapat jackpot terbesar gitu ya. Soalnya gadis yang mereka culik itu adalah anak dari keluarga Konohana. Ya tau lah, keluarga terkenal, kaya gitu. Otomatis cuan. Wes. Lalu gadis itu memanggilku. "Hey, ya karena aku tahu ini adalah situasi penculikan, aku pun menenangkan gadis tersebut. Tenang, seingatku penculikan dengan motif minta tebusan kemungkinan berhasilnya itu kecil." Lalu gadis itu bilang, "Toilet. Aku pengen ke toilet. Bisa-bisa aku ngompol ini." Di sini pun aku kaget gitu ya. Nishinari kaget dan bingung. Loh. Bukannya takut atau apa kok dia kayak B aja gitu ya, malah kebelet pipis dia. Lalu dengan tanpa takut gadis itu bilang ke para penculik itu kalau dia itu mau ke toilet gitu. Terus penculik itu bilang nih, "Kalau mau ngompol ya ngompol aja. Akan repot kalau kau bertingkah aneh," ucap salah satu penculik dengan kesal. Lalu gadis itu menanggapinya, "Gak apa-apa nih." Waduh. Singkatnya, para penculik itu mengizinkan dan mengantarkannya ke toilet. Tentunya aku pun ikut gitu ya. Soalnya tangan kami itu masih diborgol. Jadi gini guys. Jadi borgolnya di tangan Nishinari itu nyambung ke borgolnya Hinako. Jadi makanya kalau mereka itu pergi itu ya harus bareng-bareng. Kalau enggak ya enggak bisa gitu. Setelah keluar dari toilet, gadis itu minta teh ke para penculik dengan tanpa rasa takut gitu ya. Dan kedua penculik itu bingung gitu. Loh, ini anak kok nggak ada takut-takutnya? Apa kita salah culik orang ini? Aduh. Kamu beneran anak gadis satu-satunya dari keluarga Konohana kan? Terus dijawab sama Hinako, "Iya. Sekarang tehku mana?" Aduh. Di sini ya penculiknya itu masih
kayak bingung gitu. Terus gak dikasih teh tapi dikasih air mineral gitu. Seketika gadis itu bilang, "Loh, aku tadi kan mintanya teh, kok malah dikasih air mineral? Aku maunya teh dan camilan." Dan ya, kedua penculik itu menjadi kesal. Lalu kedua penculik itu menyuruh si Nishinari untuk mengurus gadis ini. Ya mau gak mau nih Nishinari itu yang ngangguk-ngangguk aja gitu. Kadang bikin aku kesal. Lalu gadis itu bertanya kepada Nishinari, camilannya ada tidak? Terus dijawablah, ya kelihatannya nggak ada. Singkatnya, waktu gadis itu minum, airnya malah kena bajunya. Soalnya apa? Soalnya ada jarak antara botol dan bibirnya si gadis itu gitu. Pas ditanya, dia itu bilang kalau dia nggak terbiasa minum dengan botol plastik. Buset, ini orang itu hidup di dimensi mana dah? Waduh, kok nggak bisa minum botol gitu, nggak bisa minum dengan botol gitu ya. Ente hidup di mana coy? Lalu gara-gara botol air minumnya itu tumpah, otomatis ada genangan. Terus ya si Nishinari itu minta agak geseran gitu, soalnya ada genangan nih. Terus waktu geser, Hinako malah terpleset terus terjatuh dan dahinya itu jadi merah. Aduh, kasihan banget dah ini. Di sisi lain kedua penculik itu berbisik gitu ya. Andiki, menurut info, gadis itu adalah anak dari keluarga Konohana yang disebut Ojusama yang sempurna. Tapi menurutku dia gak mungkin setolol ini. Terus penculik yang satunya itu berkata, "Enggak, sekalipun kau bilang begitu, rupanya itu terlihat persis. Aku bahkan belum pernah mendengar kalau dia itu memiliki saudari." Oh ya, BTW, ngomong-ngomong, ini mereka itu sudah nggak di mobil ya. Mereka itu ada di sebuah tempat di mana mereka itu dikurung. Ya, di tempatnya itu adalah tempat sebuah pabrik yang ditinggalkan gitu ya. Mereka disembunyikan, ya kayak kasus penculikan biasanya gitu lah. Lalu kembali ke Nishinari dan Hinako Konohana. Nishinari memeriksa luka Konohana lalu menyuruh dia agar tidak terlalu sering menyentuhnya supaya tidak terjadi infeksi. Lalu Konohana nanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini?" Lalu Nishinari menjawab, "Kau tadi menjatuhkan kartu pelajarmu dan aku hendak mengembalikannya." Nah, saat itulah para penculik muncul dan mereka juga ikut membawaku. Mendengar itu Hinako bilang, "Oh, jadi begitu. Terus mana kartu pelajarku?" Lalu Nishinari memberikan kartu pelajarnya dan Konohana itu memencet tombol kecil yang tertanam di sudut kanan kartu miliknya. Setelah memencetnya, dia itu bilang, "Dengan begini sebentar lagi bantuan akan datang." Dan sepertinya di sini tuh Hinako tuh pengen tidur. Dia tuh bilang dia itu pengen tidur. Ya karena gak ada bantal pangkuan pun jadilah. Tentunya Nishinari di sini sebagai cowok ya deg-degan gitu ya. Soalnya ada seorang gadis cantik yang tidur di pangkuannya gitu. Sebagai cowok kita ya, waduh, deg, waduh. Singkatnya, si gadis itu terbangun saat Nishinari mengusap air liurnya. Lalu penculik itu marah-marah gitu ya saat menelepon. "Jika kau terus menunda, aku akan memukul wajah putrimu." Ya, mendengar dan melihat penculik itu yang marah-marah gitu ya, Nishinari itu berkata ke Konohana, "Untuk sekarang jangan katakan sepatah kata pun yang bisa memprovokasi para penculik itu seperti yang kau lakukan sebelumnya. Tapi gak usah khawatir, jika terjadi sesuatu kepadamu, aku akan melindungimu." Lalu di dalam hatinya Nishinari berkata, "Meskipun aku memiliki masa depan yang gelap karena gak punya uang, setidaknya aku dapat membantu seseorang." Buset, kata-kata nih bos. Lalu Konohana bertanya nih kepada Nishinari, "Kenapa kamu sampai mau melakukan itu untukku?" Lalu Nishinari menjawab dengan tersenyum, "Entahlah." Lalu gadis itu bilang, dia itu berkata, "Aku tertarik kepadamu. Gimana bilangnya ya? Bersamamu rasanya sangat nyaman. Dan lagi baumu seperti kasur setelah dikeringkan. Kau tahu, aku punya banyak sekali orang yang mengurusku. Tapi sikap mereka semua itu sangat tegang. Tapi kau itu bersikap sangat santai kepadaku. Dan sikapmu itu membuatku bisa merasakan nyaman. Dan saat bersamamu aku nyaman. Aku senang." Dan gadis itu tersenyum ke Nishinari yang membuat Nishinari auto terpesona dan salting gitu. Lalu gadis itu menanyakan nama Nishinari. Lalu dijawablah, "Namaku Itsuki Nishinari." Lalu gadis itu juga memperkenalkan dirinya, "Namaku Hinako Konohana." Lalu dia berkata, "Mulai sekarang kau akan menjadi
Belum sempat menyelesaikan kata-kata, tiba-tiba muncul kaleng asap yang dilempar masuk lewat jendela. Lalu asap putih menyembur keluar gitu ya, menyembur gitu. Dan terdengar suara teriakan dari lantai 1. Terobos! Diiringi dengan dentuman langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya gitu ya. Lalu para polisi muncul dengan cepat mengamankan kedua penculik tersebut. Apesnya, Nishinari juga dianggap penculik gitu. Jadi dia itu diamankan. Tahulah kalau ngamankannya gimana. Dipegang, kepalanya ditaruh di lantai. Dak. Ya, di sini tuh dia itu dianggap penculik, padahal dia itu udah bilang kalau dia itu salah satu dari korban. Lalu muncul wanita yang berambut panjang dengan seragam pelayan yang bernama Shizune. Waduh, dia itu cantik banget dah, ajay. Lalu polisi itu melaporkan ketiga penculik sudah diamankan. Di sini dia itu heran. Menurut laporan dari tim pengintai, penculiknya itu 2, bukan 3. Setelah Konohana dibebaskan dari borgolnya, dia itu bilang ke Shizune kalau Nishinari itu bukan penculik. Lalu Nishinari dibebaskan gitu ya. Dan mereka pun minta maaf. Sorry, salah tangkap. Waduh. Lalu Nishinari diperbolehkan pergi gitu dari tempat itu. Sisanya akan diurus oleh para polisi. Nah, lalu Konohana itu menunjuk Nishinari gitu ya. Konohana itu nunjuk Nishinari terus berkata ke Shizune kalau dia itu ingin pria ini. Dia ingin pria ini coy. Lalu Shizune menjawab, dimengerti, akan segera saya urus. Lalu Nishinari disuruh ikut mereka. Masuklah mereka ke dalam mobil. Di sini Konohana itu sebelum tidur dia itu minta Nishinari untuk membangunkannya ketika mereka sudah sampai nanti. Dan dia pun tertidur. Emang nih gadis tuh sukanya tidur ya, suka banget tidur. Tadi udah tidur, sekarang tidur lagi. Aduh, inikah yang dinamakan putri tidur, putri tidur. Ya di sini seperti normalnya orang yang tiba-tiba diajak gitu ya. Nishinari di sini tanya ke Shizune, aku mau dibawa kemana? Lalu Shizune menjawab, kau akan tahu ketika kita sudah sampai nanti. Dan di sini Shizune itu mengeluarkan smartphone-nya dan setelah beberapa menit gitu dia itu memasukkannya kembali. Lalu dia berkata, penyelidikan mengenai latar belakangmu telah selesai dilakukan. Itsuki Nishinari, usia 16 tahun, bersekolah di SMA Ryugu. Kau tidak memiliki saudara kandung alias anak tunggal, dan kedua orang tuamu itu masih hidup. Karena situasi keluarga yang miskin, kau patut dipuji karena dapat mencari sendiri biaya untuk bersekolah. Tapi 5 hari yang lalu, orang tuamu itu melarikan diri pada malam hari dan membawa semua uang yang ada di rumah. Alhasil kamu sekarang berada di situasi yang kritis. Aduh, kasihan banget ini Nishinari. Udah cari biaya susah-susah, uangnya dibawa orang tua, ditinggal tanpa uang. Aduh. Di sini Nishinari yang kaget itu tanya gitu ya, loh, gimana loh? Bagaimana kau bisa tahu? Lalu Shizune menjawab, jangan remehkan informasi keluarga Konohana. Gini mah kecil. BTW, besok kamu harusnya sudah menjadi siswa kelas 2 SMA, tapi kamu tidak bisa lagi untuk masuk ke sekolah tersebut karena uang SPP-mu belum lunas. Aduh, kasihan banget, aduh. Dan sepertinya sudah sedari awal orang tuamu itu merencanakan untuk melarikan diri dari rumah. Dan juga tampaknya biaya sekolah yang kamu peroleh dengan setiap hari bekerja sambilan telah diambil oleh mereka. Uangnya sudah dihasilkan susah payah oleh Nishinari, diambil oleh orang tuanya sendiri. Aduh, yang sabar ya bro. Lalu Mbak Shizune alias pelayannya tadi melanjutkan perkataannya, sepertinya kau juga masih belum membayar biaya sewa apartemenmu dan tagihan lain-lainnya. Itu berarti rumahmu itu sebentar lagi tidak akan bisa kamu tinggali. Ya di sini tuh Nishinari hanya bisa kaget dan pasrah gitu ya. Seburuk itukah keadaan keluargaku? Lalu Shizune menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi pelayan Ojo-sama alias pelayan Hinako Konohana alias pengurus. Lalu Mbak Shizune itu menjelaskan tentang grup Konohana. Grup Konohana adalah konglomerat terkenal yang tidak hanya mencakup bank kota, tapi juga perusahaan perdagangan umum, industri berat dan pengembangan real estate, dan pengusaha asuransi non-jiwa. Total asetnya sekitar 300 triliun yen. Aduh, emang kaya ini. Pengaruhnya itu tidak meluas di dalam negeri sendiri, tapi juga ke luar negeri. Waduh. Orang yang tertidur di sampingmu itu adalah putri Konohana gitu ya. Dari keluarga Konohana, dari grup Konohana yang bernama Hinako Konohana.
Lalu si pelayan itu melanjutkan lagi, dan aku adalah salah satu dari pelayan yang melayani Ojo sama itu. Intinya ya, kalau dia kerja, gajinya tuh nggak usah ditanya lagi lah gitu ya. Udah asetnya 300 triliun yen, kalau lu tanya gaji, ya nggak usah tanya lah. Cuan, 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 cuan. Nah, normalnya itu untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pelayan ini itu ada pelatihannya dulu. Tapi, karena ini permintaan langsung dari Ojo sama sendiri ya, ada perlakuan khusus lah gitu ya untuk Nishinari. Lalu Mbak Shizune bilang nih, ngomong-ngomong kalau kamu sampai melakukan sesuatu yang tidak bermoral kepada Ojo sama, batang lo akan saya potong. Dan di sini nih skenario menjadi lebih waspada gitu ya. Ya, gue gak akan ngelakuin sesuatu yang enggak gitu. Lalu dia diminta untuk mendiskusikan persyaratan mendetail dengan majikannya Mbak Shizune gitu ya, alias bapaknya si Hinako, ayahnya Hinako. Singkat cerita, mereka tiba ke sebuah rumah gitu ya, yang sangat besar gitu ya rumahnya itu. Nah, rupanya itu adalah mansion gitu ya, kediaman terpisah dari keluarga Konohana. Di sini nih Nishinari itu tercengang gitu ya. Waduh, rumah sebesar ini adalah kediaman terpisah. Berarti rumahku itu apa? Toilet. Lalu pintu mansion itu terbuka gitu ya, dan para pelayan pria dan wanita berbaris di kedua sisinya sambil mengucapkan selamat datang kembali Ojo sama. Nah, di sini Nishinari itu diminta untuk terbiasa dengan pemandangan megah di sini. Soalnya ya dia itu akan bekerja di sini. Tapi ya harus terbiasa banget. Soalnya aduh, ini istana kayak di Disney gitu, udah besar banget dah. Wow. Lalu Mbak Shizune tanya ke Ojo sama. Ya, Ojo sama itu siapa? Ya udah tau lah, Hinako Konohana gitu. Rencana Anda sekarang apa? Terus dijawab sama Hinako, tidur. Lalu Mbak Shizune bilang, oke, saya akan mengirim pelayan lain soalnya saya masih harus membimbing Nishinari. Seketika Ojo sama itu nggak jadi tidur gitu ya, nggak mau tidur. Soalnya dia itu pengen tidur bareng sama Itsuki. Itsuki itu siapa ya? Nishinari gitu ya. Oke, biar enak gitu ya. Sekarang Nishinari kita panggil Itsuki, dan Ojo sama gitu kita panggil Hinako. Jangan Konohana gitu ya. Lebih enak aja gitu ya, biar tidak ganti-ganti nama gitu. Tapi untuk Hinako, mungkin akan gua panggil Hinako sama Ojo sama di setiap kata-kata gitu. Biar ada kesannya gitu, mungkin ya, biar bisa membedakan. Ya gitu dah. Oke, lanjut. Pelayan lain yang mendengar kalau si Ojo sama itu nggak mau tidur, dia itu kaget gitu ya. Hah, aku tidak percaya. Ojo sama akan menunda waktu tidurnya. Wah. Singkatnya, mereka itu bertemu dengan ayahnya Hinako yang bernama Kagen Konohana. Nah, bapak ini adalah ketua dari grup Konohana. Lalu Itsuki disapa oleh Pak Kagen. Kamu Nishinari ya? Kok tahu? Singkatnya ngobrol bentar lah mereka gitu ya. Tahu-taunya Hinako itu udah tidur aja sambil berdiri gitu ya, dengan memegang lengan Itsuki. Aduh, tadi udah tidur, terus di mobil tidur, terus sekarang tidur. Tidur. Singkatnya, Pak Kagen itu nyuruh Itsuki untuk lebih mengenal Hinako. Lalu Shizune memutarkan sebuah video. Video itu berisi tentang Hinako yang menghabiskan waktu di akademi gitu ya. Waktu dia di akademi. Videonya itu ada dua. Video pertama saat Hinako berada di depan umum, dia itu harus jadi Ojo sama yang sempurna. Sedangkan video selanjutnya itu yang kedua itu adalah saat dia hanya bersama mantan pengurusnya gitu ya. Dia itu jadi dirinya sendiri gitu ya, yang asli. Hinako yang malas, mager, dan suka tidur. Dan informasi aja ya, baru-baru ini mantan pengurus Hinako itu merasakan rasa sakit yang sangat hebat di perutnya akibat stres gitu ya. Ya gimana ngurus orang yang kayak gini gitu ya, suka tidur, tapi kalau di hadapan umum harus jadi Ojo sama yang sempurna gitu. Aduh. Dan setelah dirawat di rumah sakit, dia mengatakan kalau dia ingin mengundurkan diri menjadi pengurusnya. Nah, makanya sekarang si Itsuki itu akan menjadi pengurusnya yang baru gitu. Singkatnya, Hinako dapat berperan menjadi Ojo sama yang sempurna di depan umum. Singkatnya, Hinako itu harus berperan menjadi Ojo sama yang sempurna di depan umum gitu ya. Tapi di luar itu dia akan menjadi sosok yang tidak berguna seperti sekarang gitu ya. Ya gara-gara sifatnya yang beda banget gitu ya. Jadi dia itu butuh pendamping gitu untuk mengatasinya. Makanya tugas ini diberikan ke Itsuki.
Intinya tugas Itsuki itu untuk melindungi citra publik gitu ya. Publik Hinako itu harus menjadi Ojo-sama yang sempurna gitu. Sifatnya yang kayak gak berguna suka tidur kayak gini tuh gak boleh diketahui gitu ya. Sifat aslinya itu tidak boleh diketahui, makanya dia butuh pendamping. Lalu Pak Kagen bilang nih, alasan Hinako berperan menjadi Ojo-sama yang sempurna di depan umum adalah untuk menemukan pengantin yang baik gitu ya, pengantin pria yang baik. Entah itu di akademi, pesta, ataupun tempat lain gitu ya, dimana dia bisa berinteraksi dengan orang-orang. Sebagai putri dari keluarga Konohana, dia akan selalu memastikan untuk terus berakting seperti itu. Intinya tugasnya si pengurus itu harus memastikan Hinako selalu berakting seperti itu gitu ya. Dan tugas pengurus itu adalah membantunya untuk itu. Intinya itu, bantu terus gitu. Jangan sampai sifat asli lo ketahuan. Tetap jadilah Ojo-sama yang sempurna untuk menjaga citra keluarga. Buset. Jadi peran pengurus itu benar-benar serius gitu ya. Benar-benar penting dan berat gitu ya. Karena harus bisa membantu si Hinako untuk melindungi label keluarga gitu ya. Citra keluarga coy. Jadi gini, karena si Itsuki itu nggak mau merasa menjadi murahan gitu ya, akhirnya dia itu menerima gaji 20.000 yen per hari. Ya gitu deh pokoknya. Dan singkatnya dia akan masuk ke sekolahnya Hinako, yaitu sekolah akademi kekaisaran. Nah kenapa kok dia itu masuk ke sekolah tersebut gitu? Ya karena untuk membantu Hinako, udah jelas aja. Terus dia ya karena pelayan gak boleh masuk, Itsuki itu masuk sebagai siswa gitu. Intinya gitu, pelayan kan gak boleh masuk, jadi dia masuk sebagai siswa gitu ya. Dia masuk sebagai siswa. Dan di sini status Itsuki itu akan dibuat sebagai afiliasi dari grup Konohana gitu ya. Dan di sini si Itsuki itu disuruh kayak ditanya, di masa depan nanti kau akan bercita-cita apa? Ya jawab aja, jadi CEO gitu ya, jadi CEO. Dan di sini Itsuki itu harus menjadi siswa yang akrab dengan kehidupan orang biasa gitu. Ya untuk orang biasa sih udah akrab sih, soalnya dia tuh dari orang biasa. Dia cuma di sini sebagai status pura-pura gitu. Aslinya dia tuh bekerja. Paham gak sih? Ini aja gua agak rumit ini jelasinnya. Pokok intinya gitu. Dia itu masuk ke sekolah, terus statusnya diubah kayak status palsu, terus membantu Hinako. Udah gitu aja, simple gitu. Dan ya, ini adalah tugas yang lumayan rumit ya, Bung. Bukan lumayan, tapi memang rumit. Dan apakah nanti di ending orang biasa bisa bersama orang kaya? Ya saya belum tahu. Orang ini masih bab 1 volume 1. Lalu Pak Kagen bilang kalau dia sudah menyelidiki tentang keluarganya Itsuki gitu ya. Terus dia bilang lagi dan memberitahu kalau putri dari keluarga Miyakojima juga terdaftar di Akademi Kekaisaran. Dan Pak Kagen meminta Itsuki untuk tidak melakukan kontak yang tidak perlu dengan gadis tersebut. Lalu dia berpesan, jangan ngapa-ngapain anaknya gitu ya. Jangan ngapa-ngapain putrinya. Kalau sampai terjadi apa-apa, Itsuki akan dibunuh. Itu. Ente ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh kepada putri saya, ente saya bunuh. Aduh. Saat berada di koridor gitu ya, saat kembali dan mereka berada di koridor, Mbak Shizune itu memperkenalkan dirinya ke Itsuki gitu. Namaku Shizune gitu. Lalu Itsuki diantar ke kamarnya, Hinako malah langsung tidur di ranjangnya Itsuki gitu ya. Aduh, tadi tidur, sekarang tidur lagi di ranjang orang gitu ya, di kasur orang gitu. Saat di ranjangnya Itsuki, Hinako itu bilang, ranjang pengurusku adalah ranjangku juga. Lalu Itsuki diajari banyak materi oleh Shizune gitu ya, dari akademik, etika, atletis, dan bela diri untuk jaga-jaga gitu ya. Singkatnya malam pun tiba dan mereka istirahat. Nampaknya hubungan mereka itu mulai baik gitu ya. Hubungan antara Shizune dan juga si Itsuki. Tapi di sini Itsuki itu masih nunggu Hinako pindah dari kamarnya ya. Soalnya ya kalau dia tetap tidur di situ dia dibunuh gitu. Dan bau tidurnya gimana? Kasurku dipakai orang. Aduh. Ya di sini tuh Itsuki juga dapat HP baru gitu ya. Buset, HP baru dari pekerjaan lah. Dapat HP baru, terus di HP-nya itu ada nomornya Mbak Shizune gitu. Kalau Itsuki butuh apa-apa ya dia tuh bisa menghubungi Shizune. Itu katanya Shizune gitu ya. Kalau butuh apa-apa kau bisa menghubungiku gitu. Waktu tiba di kamarnya, dipikirnya sudah pergi, ternyata masih ada gitu ya. Hinako masih tidur aja gitu di atas kasurnya. HP-nya pun bergetar, rupanya itu adalah pesan dari Yuri, yaitu teman masa kecilnya Itsuki gitu. Dia tuh ngajak besok itu
belajar besok itu berangkat sekolah bareng-bareng gitu ya. Dan Itsuki bilang kalau dia nggak bisa ke sekolah itu lagi gitu. Dan ya Itsuki pun di spam chat sama ditelepon oleh Yuri gitu ya, tapi tidak diangkat. Dan gara-gara suara HP-nya itu, Hinako pun terbangun terus tanya, siapa yang kamu telepon? Lalu Itsuki menjawab, itu teman masa kecilku. Dan satu SMA, HP Itsuki pun diambil gitu oleh Hinako. Di sini Hinako meminta Itsuki untuk merubah cara bicaranya yang sekarang itu jadi formal gitu ya. Padahal sebelumnya cara bicaranya itu ke Hinako itu santai gitu ya, santai kayak ngomong sama teman gitu. Kalau nggak dirubah, si Itsuki itu akan diancam dipecat gitu. Waduh. Terus Itsuki bilang kalau dia itu disuruh Shizune untuk merubah cara bicaranya. Lalu Hinako bilang, besok aku akan bilang perihal ini ke Shizune. Lalu dia itu berkata ke Itsuki sambil tersenyum, mulai besok mohon bantuannya ya. Lalu Itsuki menjawab, iya. Gak lama kemudian Hinako lanjut tidur lagi di kasurnya Itsuki. Lalu Itsuki di sini tuh bilang nih kayak gini, berkata kayak gini, woi aduh, setidaknya kalau mau tidur gitu ya kembali dulu lah ke kamarmu, jangan tidur di kamar orang gitu ya, jangan tidur di kamar orang, ya ampun. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman Saijuno Osewa volume 1 bab 1. Buset, lama banget gue gak upload ya. Aduh, maaf, sorry banget, banyak kegiatan gitu ya dari sekolah dan luar sekolah. Luar sekolah sih gak ada ya. Kebanyakan itu dari sekolah. Dan ya, udah lama banget, gue minta maaf lagi ya, sekali lagi ya. Udah lama gak upload 2 bulan coy gitu. Ya, aduh. Dan ini aja masih ada kegiatan yang belum tuntas nih gue nih ya. Dan semisal video tadi ada salah kata atau apa ya gue minta maaf gitu ya. Dan seperti biasa gue cabut dulu. Bye.